sini. Saya dulu Tantri, saya dulu Madonna, saya dulu Dewi, saya dulu Melina. Sakit bu. Oh sakit ya? Iya bu. Baik. Sebelumnya ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Teks eksposisi ya? Perasaan ibu kemarin itu kita belajar tentang teks narasi. Coba ada yang tahu sih apa itu teks narasi? Dulu ya, apa? Teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau menunjukkan waktunya. Iya, ingatannya masih panjang ya. Ya, jadi itu tentang teks narasi ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang membuat sebuah teks. Ibu kasih kata kunci. Misalnya ada sebuah peristiwa, misalnya banjir. Nah, itu termasuk fenomena apa? Bencana alam. Iya, fenomena alam. Oke, kalau misalnya pelangi, termasuk apa? Fenomena alam juga ya. Kalau misalnya ibu tanya fenomena sosial, ada yang tahu apa? Bullying. Iya, bullying. Pernah mengalami bullying? Baik, sering bu. Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah teks di mana tentang peristiwa alam, fenomena alam, nah maka akan kita jadikan sebuah teks. Itu teks apa biasanya? Teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Bisa ya? Iya, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang urutan sebab akibat ya. Nah, sebelum kita mulai materi, Ibu akan memberitahu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi berikut ini. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi. Sedangkan ini kata pencapaiannya, peserta didik mampu memproduksi teks eksplanasi secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur yang sudah ada. Baik, tadi teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang sebuah peristiwa atau fenomena ya, baik fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan dari teks eksplanasi itu juga menjelaskan ya tentang mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa ya. Nah, ini Ibu punya sebuah teks. Nanti silakan kalian baca. Nih, jangan main HP. Lagi belajar, jangan main HP dulu ya. Perhatikan Pak. Oke, kalian silakan perhatikan dan baca teks yang telah Ibu kasih ya. Ibu beri waktu 5 menit, silakan. Ini ada media partner. Ibu membuat media partner. Kalau 3 dan 3 Terima kasih ya. Baik, Bu. Gimana? Sudah dibaca teks yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Itu teks tentang apa? Hujan. Hujan termasuk fenomena apa? Alam. Bukan sosial. Ya, di sini ada struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum.
awal. Oke, bagian awal. Jadi pernyataan umum itu gambaran umum atau bagian awal dari sebuah teks. Nah, dia menjelaskan hanya gambaran umumnya saja, belum rinciannya ya, detailnya. Nah, kalau tadi sudah dibacakan? Sudah Bu. Dari teks tersebut bagian mana yang termasuk pernyataan umum? Paragraf 1 dan 2. 1, 2? 1, 2. 1 dan 2. Coba dibaca, Linda coba baca pernyataan umum. Hujan merupakan kejadian sebuah peristiwa yang disebut dengan presipitasi, yaitu jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berbentuk cairan maupun bentuk yang permukaan bumi dan berbentuk cairan. 2. Proses yang terjadi dari peristiwa tersebut yang mungkin bisa saja terjadi secara bersamaan dapat mendorong terjadinya udara yang akan semakin jenuh menjelang terjadinya hujan. Itu bagian pernyataan. Ya, itu bagian pernyataan umum dari hujan ya. Dia hanya menjelaskan pengertian hujan dan peristiwa singkatnya kan. Nah, selanjutnya ini ada urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat itu tentang apa? Ada yang tahu? Isi ya? Iya. Penjelasan. Nah, jadi di dalam urutan sebab akibat itu menjelaskan mengapa terjadinya suatu peristiwa. Nah, seperti hujan, mengapa terjadinya suatu peristiwa, terus apa akibat dari peristiwa tersebut ya. Nah, coba di teks tersebut bagian mana yang menyatakan urutan sebab akibat? 3 dan 4, paragraf 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Coba tolong Dimiati dibaca. Proses terjadinya hujan itu sendiri tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Bumi mempunyai wilayah daratan dan perairan. Karena adanya panas matahari akan seluruh permukaan perairan itu entah sungai, danau, laut akan menguap ke udara. Uap air yang ada di udara tersebut pada akhirnya akan menyatu dengan udara yang bergerak, terus naik terus ke atas, dan apabila suhu udara menjadi semakin dingin, uap air itu melakukan proses kondensi atau pengembunan. Maka hasilnya akan terbentuk butiran-butiran kecil. Butiran air itu maka jumlahnya akan semakin banyak dan kemudian berkumpul membentuk awan. Apabila awan akan semakin berwarna gelap atau berwarna kelabu, berarti butiran airnya sudah terkumpul kembali dalam jumlah yang sangat banyak. Dan apabila sudah terlalu berat atau suhu udara semakin terasa sangat dingin, maka butiran-butiran air tersebut akan jatuh ke bumi. Iya. Terima kasih. Nah, tadi sudah dibacakan oleh teman kalian ya urutan sebab akibatnya. Itu benar. Jadi di sini bagian mana yang menyatakan sebab terjadinya hujan? Itu bagian mana? Proses terjadinya hujan itu sendiri tidak bisa dijelaskan sebenarnya. Iya. Iya. Dijelaskan secara sederhana. Bumi mempunyai wilayah daratan dan perairan. Karena adanya panas matahari, maka seluruh permukaan perairan itu entah sungai, danau, laut akan menguap udara. Ya, itu bagian penyebab terjadinya hujan. Nah, sedangkan bagian akibat terjadinya hujan itu pada paragraf keempat ya. Mulai dari maka akan terbentuk butiran-butiran kecil. Itu akibatnya. Dari butiran-butiran kecil tersebut mengakibatkan terjadinya hujan. Selanjutnya itu interpretasi. Interpretasi, ada yang tahu apa itu interpretasi? Kesimpulan. Ya, interpretasi itu merupakan kesimpulan atau bagian penutup dari teks eksplanasi. Nah, ini di sini bagian mana penutupnya? Akhir ya? Akhir. Ya. Coba. Apa Bu? Oh iya. Ya. Berdua ya? Iya Bu. Di sini dulu ya. Ya, interpretasi. Coba tantri dari tadi senyum-senyum. Bagaimana interpretasi? Paragraf 6 Bu. Ya, coba dibaca. Jadi peristiwa dan sebelumnya hujan
terjun danau. Kemudian menyatu dengan udara dan semakin banyak air terkumpul, maka awan tersebut akan mengeluarkan gejolak atau pelabu atau disebut dengan gunung. Maka butiran air tersebut akan jatuh menjadi hujan. Yaitu tadi kita telah menganalisis ya tentang teks eksplanasi berupa hujan, di mana kita telah mengetahui semua bagian pernyataan umumnya, urusan sebab akibat beserta interpretasinya. Jadi sudah paham ya mengenai struktur dari teks eksplanasi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya? Di dalam teks eksplanasi kenapa harus ada sebab akibat? Kenapa harus ada sebab akibat? Oke, kan tadi telah Ibu jelaskan bahwa di dalam teks eksplanasi itu strukturnya ada urutan sebab akibat. Misalnya di dalam sebuah teks itu tidak ada urutan sebab akibat, maka tidak dapat dikatakan sebuah teks eksplanasi. Nah, dengan adanya sebab dan akibat, maka sebuah teks akan menjadi padu dan itulah disebut dengan teks eksplanasi. Mengerti? Ngerti Bu? Iya. Oke. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada Oke, tidak ada. Baik, sekarang Ibu akan memberi tugas pada kalian. Tugasnya gampang, tidak. Kalian membuat sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur yang telah Ibu jelaskan barusan ya. Nah, teks eksplanasinya itu berdasarkan peristiwa yang pernah kalian lihat atau kalian alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tugasnya nanti dikumpul minggu depan pada pertemuan selanjutnya ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, Ada Bu. Baik, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.